Oke teman-teman, kita dari Dai SND Channel ya sedang berada di rumah Bapak Usup. Ya mungkin dari kalian ya yang kelahirannya atau yang sering apa melakukan perjalanan Surade Sukabumi ya. Ya mungkin di tahun berapa ya? Ya sekitar 98 tujuhan ya. Mungkin kalian mengenal dengan yang namanya Bapak Usup. Bapak Usup ini salah satu penghibur di bis-bis kota yang kalau nggak salah Sukahati, Langgeng Jaya, dan Kita Motor ya. Jadi legenda ini. Saya sedang berada di rumahnya dan nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau. Tahun berapa sih beliau mulai berkarir gitu sampai saat ini. Bapak Usup, boleh bertanya sedikit nih. Boleh. Dari mulai berkarir ya, dari perjalanan Sukabumi Surade kalau nggak salah. Saya sering ingat sekali ya. Itu dari tahun berapa Pak Usup? Sebetulnya kalau saya istilahnya mah ya turun naik di bis itu ya cukup lumayan lama gitu, dari tahun ya 79-an gitu. 79. Ya. Tapi sebelum saya turun naik bis Jampang Surade itu, saya pernah juga di Jabotabek, Bogor, Jakarta 8 tahun. Tahun berapa itu? Di kereta KRL. Sebelumnya itu Jampang Surade sebelum 79. Oh, sebelum 79. Sebelum 79. Saya pernah di Jabotabek, Jakarta, Bogor, di KRL ya. Nah, di Jabotabek pun saya 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Itu selama di Jabotabek menggunakan alat musik Iya, itu udah. gitar apa salon? Sebelum karaoke salon, saya gitar dulu. Oh, menggunakan gitar. Gitar dulu 4 tahun pakai gitar dulu 4 tahun. Ya, soalnya kan waktu saya naik di bis ya Surade Sukabumi itu menjadi kenangan dan beliau sudah memakai karaoke. Dan waktu itu saya ingat ya, waktu saya juga istilahnya masih pacaran sama Bini ya. Waktu itu pulang dari Bogor. Terus sebenarnya saya bukan pendengar yang baik, penikmat musik ya. Waktu itu di kalau nggak salah Sukahati ya. Saya di situ mendengar lagu kalau nggak salah Cinta Sabun Mandi. Waduh. Dan ingat sekali itu saya ngasih goceng ya. Kalau saya tahu itu bakal menjadi kenangan terindah ya, mungkin saya nggak segitu. Padahal ada duit di. Ayo nawe atuh. Dan Pak Usup ini benar-benar legendaris ya. Beliau mengamen dari bis Sukabumi Surade. Setahu saya itu tidak ada orang yang tidak kenal. Kalau misalkan dari kalian seperti yang saya bilang, beliau mulai berkarir tahun berapa tadi di Surade Sukabumi itu? 79 ya. 79. Ya mungkin kalian yang pernah mengalami bertransportasi ya. Di tahun 79 sampai tahun berapa kan 2000-an apa berapa ya? 99. Nah, sampai 9 ya. 99 setelah terjadi krisis ekonomi dan menjelang Moneter ya 98 atau diturunkan waktu itu. Nah, Di bis itu. Nah, Di bis itu. itu ya. Ya. Nah, di bis itu Berarti dari 79 sampai 99. tahun 99. Nah, mungkin dari kalian ya yang mengalami istilah naik bis kota dari 79 sampai 99, saya yakin kalian kenal dengan yang namanya Bapak Usup. Sebab tidak ada penghibur lain ya selain Bapak Usup di bis-bis Surade ini. Ya belum ada Belum orang ada ya? Belum ada orang ngamen, Titik belum naik, ada. titik naik. Nah, untuk titik naiknya kalau nggak salah, kalau saya ingat sih antara Kiara 2 ya. Kiara 2 Sampai Joglo. sampai Lengkong, Joglo. ya. Lengkong nyampe nggak Lengkong? Lengkong ya kadang-kadang kalau memang bisnya ke bawah gitu Nyepret. jauh ya sampai juga ke Lopang gitu. Ya, Tapi yang jelas mah saya Kiara 2 Joglo. ingat gak itu recehannya itu ke nominal uangnya berapa? Ingat gak paling kecil dulu itu? Pendapatan. Bukan pendapatan sih, dari uang kan dulu uang receh ya. 200. Ingat gak itu uang recehnya, kan ada yang 25 perak, ada yang 50 perak. Itu paling kecil dulu recehannya nominalnya berapa itu? Mata uangnya. Ya, Dari mulai 79.
25 perak apa? Enggak. Ya ada 25 perak ada. Ya paling kecil Ya gitu. paling kecil itu 25 perak ada. Ya. Itu Jadi- pendapatan harian. Kalau bukan pendapatan ya, Sana. itu jadi mata uang paling kecil waktu itu adalah 25 Yang perak. didapatkan saya gitu. Ya, kalau pendapatan mah mungkin lebih dari Iya, itu. itu mah yang Kalau ini. pendapatan kira-kira kisaran di 79 saja berapa itu per hari? Dia per hari kan itu waktu itu mah kan Rata-rata lah mungkin. waktu itu kan ada rombongan butak sekalipun ada rombongan butak ya di situ saya kebetulan ya lumayan pendapatan saya tuh sampai 1 juta juga dapat saya. 1 juta, 2 juta, ya satu kali ya sehari itu mah. Sehari. Mulai dari saya berangkat dari rumah tuh jam 6, jam 7 tuh di Cimahi, naik dari Cimahi mulai turun di Cinagen. Jam 3 kan jam 7, jam 8, 9, 10, 11, 12, jam 3 tuh sudah ada di rumah lagi. Kadang-kadang 2 juta saya dapat. Ya, kalau dari pendapatan zaman dulu ya spektakuler sebenarnya ini. Mungkin gaji ini aja nggak nyampe segitu ya. Sehari itu waktu nominal uang receh terkecil 25 perak, beliau bisa mendapatkan hampir 1 juta sampai 2 juta ya. Dan emang nggak ada saingan yang Nggak ada lain ya, saingan. nggak ada saingan. Mungkin bisa kalian bayangkan uang segitu dulu benar-benar cukup besar itu. Antusias warga. Iya. Penumpang juga lain ya. Ya, dan mungkin kalau dulu antusias warga dengan sekarang berbeda ya. Untuk mungkin kepengamen itu, apalagi Bapak Usup ini tidak ada istilahnya saingan ya. Mungkin kalau sekarang gimana gitu. Kalau dulu sangat antusias, termasuk saya sendiri gitu waktu naik mobil seperti itu ya Bu ya. Jadi ada gimana gitu, apalagi diingat sekarang itu menjadi kenangan terindah mungkin bagi saya. Khususnya. Ya mungkin Pak Usop mungkin bisa nggak sih ditunjukkan gitu. Ini juga ada di sini ada anaknya Bapak Usup juga. Mungkin terlahir sebagai dari darah seni ya. Beliau juga sebagai pemain musik ya. Pemain musik yang sering mengisi di acara-acara mungkin di kafe-kafe ya. Dengan Bapak siapa namanya? Asep. Nah, ini Kang Asep ya. Kang Asep ini sangat, yang saya tahu sangat mahir ya dalam memainkan gitar. Ya mungkin nanti bisa ditunjukkan sedikit gitu cara bermain gitarnya. Boleh Pak Usop ya? Boleh. Katanya beliau nanti saya akan coba ya, karena yang saya dengar ini ya mungkin dari darah seni ya, jadi beliau juga sangat mahir sekali dalam memainkan musik. Ibu yang lihat live Dilaikin. di live, sedangkan di live, live. si ibu kan biar ngeliat kan